dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dembu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lawas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Post Channel. Di sini saya juga bersama Mbak Cepi. Mbak Cepi. Untuk berita hari ini ada apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini. Salah satunya, pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui tim gugus tugas COVID-19 menyiapkan lahan pemakaman bagi pasien yang meninggal karena terpapar COVID-19. Berikut liputannya. Siapkan lahan dan tim pemakaman pasien COVID-19. Ternyata Pemkab Empat Lawang melalui tim gugus tugas COVID-19 telah menyiapkan lahan pemakaman bagi pasien yang meninggal karena terpapar virus COVID-19. Lahan tempat pemakaman itu berlokasi di Jalan Poros, Nurdin Panji, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Empat Lawang telah menyiapkan lahan untuk pemakaman bagi pasien COVID-19. Lokasinya di Jalan Poros. Demikian disampaikan Kus Winarto, Koordinator Sekretariat COVID-19 Kabupaten Empat Lawang. Dikatakannya, lahan itu disiapkan untuk pemakaman bagi pasien COVID. Jika warga ataupun pihak keluarga tidak mau menggunakan tempat pemakaman umum yang berdekatan dengan rumah padat penduduk. Jika ada warga yang pihak keluarga yang menolak pasien dimakamkan di TPU, maka lahan itu sudah disiapkan, terangnya. Sementara itu mengenai tim pemakaman pasien COVID-19, Jubir Gugas Dr. Arga Sena menyampaikan pihaknya telah menyiagakan tim untuk melakukan pemakaman bagi pasien yang meninggal karena COVID-19. Tim pemakaman pasien COVID sudah disiapkan, bahkan sudah di-SK oleh RSUD pada petugas masing-masing. Masih dikatakan Arga, untuk diketahui setiap tim diisi 8 orang yang sebelumnya dibekali pelatihan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Petugas sudah dibagi mulai dari penjemputan hingga melakukan pemakaman pasien COVID, tentunya dengan menggunakan APD, lengkap sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Edu, Pagar Alam Post Channel. Gegara kelelawar sebuah trafo di kawasan Indragiri, Kecamatan Pagar Alam Selatan meledak. Ini tayangannya. Petugas PLN memperbaiki trafo di kawasan Indragiri yang mengalami kerusakan. Meledak gegara kelelawar. Jangan anggap remeh kelelawar. Gara-gara hewan nokturnal ini, sebuah trafo di kawasan Indragiri, Kecamatan Pagar Alam Selatan meledak. Kejadiannya sekitar pukul 18.58 waktu Indonesia Barat. Akibatnya beberapa lokasi di Kecamatan Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan berakap gelap gulita. Menurut manajer PLN Unit Layanan Pelangganan Pagar Alam Isai Ben Patris, ledakan dari trafo disebabkan oleh seekor kelelawar. Ini diketahui setelah tim teknik PLN melaksanakan perbaikan. Bagian atas trafo ditabrak kelelawar, tapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang parah. Ujar ketika dihubungi Pagar Alam Pos, proses perbaikan berjalan cepat. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, aliran listrik kembali normal. Selain hewan, Isai menambahkan dahan dan ranting pohon serta arko layang-layang juga bisa menimbulkan gangguan. Karenanya ia mengatakan pihaknya rutin menggelar operasi pampas pohon. Misalnya pada Kamis, pihaknya memangkas pohon di dekat jaringan listrik di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam Utara, dan Sukamerindu. Kita berusaha menjaga sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik untuk pelanggan, pungkas Isai. Pantauan Pagar Alam Pos padam tiba-tiba tersebut membuat warga terkejut. Tak sedikit yang menyala generator genset untuk membangkitkan listrik di rumahnya. Ini terlihat di kawasan Koramil Lama, Kecamatan Pagar Alam Utara. Rumah saya tidak padam, tapi di sini padamnya, ujar Joko, seorang warga Kelurahan Bangunrejo. Edu, Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, tren angka pengangguran di Kota Pagar Alam tahun ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan tahun lalu. Ini tayangannya. TPAK turun, pengangguran naik. Tren angka pengangguran di Kota Pagar Alam tahun ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan tahun lalu. Hal ini tidak menutup kemungkinan erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang telah melanda sejak awal tahun lalu. Menurut analisa data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik Sumsel, kenaikan angka pengangguran ini tidak hanya terjadi di Kota Pagar Alam, namun juga terjadi di wilayah lainnya di Sumatera Selatan.
Hal ini juga diakui Kepala BPS Kota Pagar Alam, Dedi Falepi MSc, melalui Kasih Integrasi, Pengelolaan, dan Diseminasi Statistik Frai Putra Asianro Nadik tahun ini berdasarkan data statistik BPS tingkat pengangguran terbuka di Kota Pagar Alam naik. Frai menjelaskan adapun maksud tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga mereplikasikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya. Sementara Dika, salah satu pelaku usaha wisata di Kota Pagar Alam, mengatakan mengenai melesunya roda perekonomian akibat pandemi juga berdampak bagi usaha yang dikelolanya sejak beberapa tahun silam. Mau tak mau pada saat sedangkan boomingnya pandemi COVID-19, tingkat hunian hotel villa turun drastis, bahkan terpaksa merumahkan belasan pegawai lantaran sepinya wisatawan yang berkunjung di Kota Pagar Alam. Namun alhamdulillah saat ini perekonomian daerah di sektor wisata berangsur membaik. Edo, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini, Sekda Kota Pagar Alam, Samsul Bahri melakukan peletakan batu pertama, renovasi dinding selamat datang di Liku Indikat. Berikut liputannya. Sekda Samsul Bahri melakukan peletakan batu pertama dinding selamat datang di lokasi Liku Indikat bertepatan dengan HUT Bank Sumsel Babel ke-63. Sekda simbolis peletakan batu pertama dinding selamat datang Indikat direnovasi bantuan CSR Bank Sumsel Babel. Dinding selamat datang di lokasi Liku Indikat mulai direnovasi ditandai dengan peletakan batu pertama dimulai secara resmi dilakukan pemerintah Kota Pagar Alam diwakili Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Samsul Bahri bertepatan dengan momen HUT Bank Sumsel Babel ke-63 tahun yang jatuh pada 6 November 2020. Acara peletakan batu pertama dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Pagar Alam, pimpinan Bank Sumsel Babel Pagar Alam Febriansyah Muslimin, dan unsur Trifikal Kecamatan Dempo Selatan. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Samsul Bahri mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel atas bantuan renovasi dinding selamat datang. Mari bersama merawat dan menjaga dengan baik. Jangan sampai dirusak tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Selamat ulang tahun ke-63 Bank Sumsel Babel. Semoga semakin maju, sukses, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat Pagar Alam, khususnya dalam turut serta membangun daerah. Selain itu juga diharapkan dapat berinovasi yang memberikan percepatan pelayanan sekaligus tumbuh dan berkembang sesuai arah kemajuan zaman. Sementara itu, pimpinan Bank Sumsel Babel Pagar Alam Febriansyah Muslimin mengatakan, bertepatan hari bersejarah HUT Bank Sumsel Babel ke-63 tahun, pihaknya mengalokasikan dana murni CSR Bank Sumsel Babel atau rasa tanggung jawab sosial perusahaan memberikan kontribusi bertujuan meningkatkan minat kunjungan wisatawan sekaligus memperindah tampilan kota di lokasi dinding selamat datang Indikat supaya bersama membangun daerah yang kita cintai ini. Edo, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.